warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Kota Baru, kelas 11 IPA 1, kelompok 8 budidaya hidroponik yang beranggotakan saya sendiri, Intan Suci Mariani, Saya Nasta Istika Palmadea. Saya Nur Hikmah. akan melakukan praktikum budidaya hidroponik. Netpot ya, netpot. Net itu apa? Bahasa Inggris net ya. Jaring. Jaring ya. Buat jaring pot itu wadah. Kan? Jadi netpot. Jaring wadah. Jadi ada rongga-rongganya itu di bawah. Ini namanya rock wall. Kalau yang dijual itu biasanya belum berpotong ya. Ada yang berpotong, ada yang belum. Jadi memotongnya biasanya pakai cutter. Jadi dipotong dadu. Ukurannya menggunakan panjang lebar 2 kali 2 cm ya. Jadi dia rokolnya 2 cm dipotong. Biasanya yang dijual itu tidak dipotong begini. Dia langsung saya tahu besar. Nah, itu dipotong-potong. Apalagi? Nih. Kayu. Ini boleh kayu, boleh ini banyak macamnya untuk membuat perangkat. Boleh kayu, boleh pipa, boleh apa? Yang besi. Yang besi ya, taso. Taso. Ini alat-alatnya dulu lah punya ya. Kemudian sini lagi, ini apa lagi? Bak nutrisi. Dan pipa ini macamnya banyak ya, ada pipa yang besar, ada pipa yang kecil nanti untuk nutrisinya. Kemudian nih kabel listrik nanti untuk pompa. Ini kan untuk memasang kerangka nih. Juga perlu kayu nilon ya. Tapi yang terpenting begini, struktur pembuatan dari kayu ini kira-kira supaya dia bisa mengalirkan air. Kan dari sini airnya masuk, turun ke sana, turun ke sini, turun sampai ke bawah, dia pembuangan terakhir kembali, naik lagi air. Nah, ini yang agak sulit pembuatan hidroponik itu, mempaskan kerangka kayu ini supaya dia bisa mengalirkan air. Karena air itu kan dari sini masuk, nembak sana, terus ini namanya alat parameter ya. Ini untuk mengukur pH airnya, ini untuk mengukur RPM pupuknya. Karena setiap jenis tanaman yang akan ditanam itu nanti berbeda-beda ukuran RPM-nya ya. Sawi, kemudian bayam, kemudian sayur-sayuran yang lainnya itu berbeda-beda nanti jenis RPM-nya. Alat tambahannya ada pinset, ada gunting. Nah, ini bahan, tadi sudah alat, ini bahan ya. Bahannya kita ada pupuk ya, pupuk A dan pupuk B. Nah, ini berbeda kandungan unsurnya ya antara pupuk A dengan pupuk B. Untuk yang sistem yang kita pakai ini, kita memakai DFT. Deep Flow Technique. Ya, jadi deep tenggelam, maksudnya air itu sampai setengah di sini, tapi tidak boleh dia sampai setengah di sana. Kenapa? Kita khawatir mati lampu. Kalau mati listrik, air di sini kosong, kan kosong nih. Ini pompanya rusak 2 hari. Akhirnya apa yang terjadi? Kering. Nah, itu masalahnya kalau pompanya mati karena air habis. Tapi karena sistem deep itu dia bisa menahan ini sampai 3 hari 2 hari. Di 2 sampai 3 hari air itu bisa menahan, walaupun pompa mati ya, air masih bertahan 2 sampai 3. Tapi kalau sistem NFT pompa mati, maka dia hari itu tidak akan terisi air nutrisi. Akhirnya dia ini. Jadi ini sistem deep, sistem yang tenggelam. Kalau NFT itu dia ngalir airnya, ngalir, dan dia sedikit saja ngalirnya, tidak banyak, hanya kayak gini nih, ini contohnya. Nah, NFT itu kayak gini, dia kedalaman airnya. Nah, ini NFT ini ngalir, mati pompa maka air kering.
Biasanya NFT itu memakai tuh pipanya ini kayak anuan talang air. NFT itu apa Mas? NFT itu Nutrient Film Technique. Ya, pokoknya yang tidak tenggelam lah Tinggi. ya. Jadi itu bedanya sistem NFT dengan menyesuaikan dengan pola kebutuhan di sini ya. Takutnya mati air listrik nanti kebutuhan air berkurang, jadi dia tidak bisa terisi. Untuk tahap yang pertama, kita akan masuk ke tahap penyamaian. Nah, tahap penyamaian ini pertama-tama yang dibutuhkan adalah netpot. Nah, netpotnya itu sudah kita masukin, yaitu kain flanel. Nah, kain flanelnya ini memiliki lebar sekitar 2 cm seperti ini. Nah, ini ada rockwool ini adalah media tanamnya, dan juga pinset dan bibit sawitnya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Kita lubangin rockwoolnya itu seperti ini. Selanjutnya kita masukin bibit sawitnya ke dalam rockwool. Bibitnya bisa 2 aja, cukup 2 aja. Nah, sudah. Setelah itu rockwoolnya itu kita masukin ke tempat penyamaian. Nah, tempat penyamaiannya itu seperti ini. Nah, waktu penyamaian itu memakan waktu sekitar 2 minggu. Nah, untuk mengetahui apakah rockwoolnya ini siap untuk dipindahkan ke netpot, kita lihat apakah bibitnya itu sudah memiliki daun 3 hingga 4 helai, maka itu sudah siap untuk dipindahkan ke netpot ini. Ini adalah rockwool yang sudah siap untuk dipindahkan ke netpot. Nah, ini daunnya sekitar 3 hingga 4 helai dan sudah kita masukin. Lalu kita masukkan netpotnya itu ke dalam pipa. Nah, untuk pipanya ini harus memiliki jarak antar netpotnya itu sekitar 15 hingga 20 cm, dan juga untuk lubang ininya sekitar 4 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama dengan narasumber kita, yaitu Nur Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya untuk berbincang sebentar? Ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar budidaya hidroponik. Baik, pertanyaan pertama, apa saja alat, bahan, dan media yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya hidroponik ini? Nah, untuk alatnya yang pertama harus ada dulu instalasi hidroponiknya. Nah, di sini alat dan juga bahan yang dibutuhkan itu seperti pipa paralon, lem paralon, penutup paralon, penyambung paralon, kemudian harus ada kayu, baut, paku, palu, dan juga harus ada bak nutrisinya, kemudian harus ada pompa airnya. Nah, selain itu pada prosesnya kita juga membutuhkan alat-alat seperti rockwool, netpot, kemudian harus ada trisemai, kemudian harus ada gunting, pinset, kemudian harus ada juga selang. Kemudian untuk bahannya yang harus ada itu adalah bibit tanamannya, dan juga harus ada air dan juga pupuk nutrisi A dan B. Itu. Lalu tanaman apa saja nih yang dapat tumbuh melalui sistem hidroponik ini? Kalau untuk tanamannya sawi, seledri, selada, kemudian bayam, lobak, tomat juga bisa. Oh, jadi banyak ya? Lebih banyak.
Lalu hidroponik memiliki bermacam sistem, beberapa diantaranya itu kan terdapat NFT dan DFT. Nah, perbedaan dari kedua sistem ini apa kira-kira? Nah, kalau untuk NFT itu airnya itu tumbuh pada lapisan air yang dangkal. Nah, namun kekurangannya itu harus listrik itu tidak mati. Nah, apabila listrik itu mati, maka air itu tidak akan tersirkulasi dengan baik. Nah, untuk DFT itu akar itu tumbuh pada lapisan air yang lebih dalam daripada NFT. Nah, di sini kekurangannya itu adalah akar bisa cepat busuk. Namun kelebihannya itu tidak perlu khawatir apabila listrik mati, karena air itu sudah tertampung pada pipa paralonnya, sehingga tanaman itu masih dapat memperoleh nutrisi dan air seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara merawat tanaman hidroponik? Nah, yang pertama harus cek airnya, harus bersih. Paling tidak 3 hari itu sudah diganti dengan yang baru. Kemudian harus dicek tanaman itu dalam kondisi baik atau tidak, apakah ada yang terkena penyakit atau hama. Maka apabila ada salah satu dari tanaman tersebut terkena penyakit, maka langsung saja dijauhkan dari tanaman yang masih segar, seperti itu. Terima kasih Hikmah sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu, adanya budidaya hidroponik di sekolah itu sangat menguntungkan bagi siswa. Kenapa menguntungkan? Karena media ini bakalan jadi media pembelajaran yang asik. Kalian diuntungkan karena tidak harus belajar di dalam kelas. Kalian bakalan keluar kelas dengan media yang ada. Sedemikian rupa kalian lebih bersemangat harusnya. Karena dengan adanya media kalian kan lebih terpancing untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana teknik hidroponik itu sendiri, apa saja medianya, terus apa aja alatnya, apa aja harus dipersiapkan, berapa hari prosesnya, apa aja yang dihindari, kan seperti itu. Nah, kalian lebih banyak terangsang untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi teknik hidroponik itu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya lagi kalian langsung tanyakan ke Pak Chandra. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.